Karena istri dan adik iparnya berada di Kamboja, yang artinya istri dan adik iparnya itu berada di bawah kuasa si bosnya atau bos judi online. Nah, kalau dia macam-macam, adik ipar dan istrinya itu bisa dihabisi. Makanya dia ya nurut-nurut aja selama dia juga mendapatkan keuntungan atau dibayar untuk melakukan hal tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, darurat judi online semakin menggila aja di negara kita Indonesia. Dan baru-baru ini ada sebuah kasus yang menurut gue epic banget nih geng. Yaitu tentang tukang fotokopi asal Ciamis menjadi seorang pengepul uang judi online. Yang mana dikabarkan dia ini menampung atau mengelola sekitar 356 miliar rupiah. Gila gak tuh? Nah, pernah kebayang gak tuh geng? Seorang tukang fotokopi ternyata nyambi menjadi seorang pengepul atau penampung uang judi online. Padahal sejauh ini yang kita tahu ya, kita itu ke tukang fotokopi ya biasanya mau fotokopi dokumen, mau fotokopi sesuatu lah gitu ya, atau mungkin mau cetak pas foto atau ngeprint dan lain-lain. Nah, tapi ini tukang fotokopi bukan sembarang tukang fotokopi. Nah, dia punya side job yang gak main-main jumlah uangnya. Terus yang gilanya lagi nih geng, setelah terbongkar ternyata dia ini menjadi bagian dari sindikat judi online yang jaringannya sampai internasional, berpusat di Kamboja. Nah, penasaran nih bagaimana kisah dan kasus ini bisa terjadi? Seorang tukang fotokopi bergabung menjadi sindikat judi online dengan menampung uang ratusan miliar. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke pembahasan utamanya, yaitu kronologi terbongkarnya seorang tukang fotokopi yang ternyata menjadi bagian dari sindikat judi online. Nah, jadi geng, sebenarnya akhir-akhir ini Polda Jawa Barat sedang gencar-gencarnya melakukan patroli cyber untuk memberantas situs-situs judi online yang ada di internet. Hal ini karena Polda Jabar sendiri mengaku telah menerima sejumlah informasi terkait maraknya kasus judi online di wilayah Jawa Barat. Jadi, kalau misalkan kalian lihat grafiknya ya, kemarin udah sempat di-share juga, di-publish gitu di pemberitaan. Ternyata pengguna atau pemain judi online atau judi slot terbesar di Indonesia itu berasal dari Jawa Barat. Kalian bisa lihat dari gambar poster ini. Karena seperti yang kita tahu juga geng, kalau secara data Jawa Barat itu nggak cuma tertinggi soal judi online, tetapi juga pinjaman online juga di sana tuh tinggi banget gitu. Dan bahkan ya, kalau berbicara tentang judi online, dilaporkan kalau transaksi judi online di Jawa Barat itu mencapai hingga 3,8 triliun. Gila, ini gimana ceritanya tuh perputaran uang judi gede banget di Jawa Barat. Tetapi kalau kita lihat ya, orang yang terlilit pinjol juga banyak di sana. Apa mungkin mereka itu memutar uang pinjol ke judol, ya kan? Pinjaman online dipakai buat main judi online. Ya, yang ada itu adalah lingkaran setan yang perputarannya akan ya mematikan si pemainnya sendiri gitu. Karena tingginya angka pemain judi online di Jawa Barat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan memberantas aktivitas judi online itu sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan patroli cyber tadi. Nah, jadi pihak kepolisian melakukan patroli cyber dengan cara memantau aktivitas online dengan menggunakan perangkat lunak khusus dan alat analisis. Jadi siapa yang main judi online itu ketahuan sama polisi. Lalu lintas internet itu dipantau benar-benar oleh polisi. Siapapun yang bermain judi online itu akan terlihat datanya, dan bahkan yang lebih parahnya lagi dikatakan rekening mereka juga akan terdetek. Nah, banyak dari rekening-rekening yang saat ini sudah mulai diblokir atau dibekukan oleh pemerintah. Dari hasil patroli cyber yang dilakukan oleh pihak kepolisian, banyak ditemukan domain
domain-domain yang mencurigakan di internet. Nah, nantinya setelah dikumpulkan, setelah itu Polda Jabar sendiri akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memberikan rekomendasi kepada Kominfo terhadap situs-situs atau domain yang mencurigakan tersebut yang dianggap sebagai situs judi online. Wah, progresnya panjang gitu ya. Maksudnya nggak kayak satset aja gitu. Wah, ini judi online, blok. Judi online, blok. Ini harus lapor ke Bareskrim Polri dulu, terus baru diajukan ke Kominfo, baru setelah itu Kominfo yang bakal ngeblok. Ya, cukup panjang prosesnya. Harus melalui yang namanya proses rekomendasi. Jadi secara nggak langsung nih ya, kalau kita lihat dari prosesnya, berarti pihak kepolisian setelah melakukan patroli cyber, itu mereka hanya sebatas mengusulkan. Diusulkan nih Pak, tolong diblok gitu. Dan cuma Kominfo yang berwenang atau yang memiliki hak untuk memblokir situs-situs tersebut. Nah, mungkin di sini kita mendapatkan informasi baru juga nih, geng. Yaitu ada baiknya buat kalian yang selama ini menyalahkan bapak-bapak polisi, yang menyalahkan pihak kepolisian, coba kalian lihat nih, sistemnya kayak gimana. Sistemnya itu pihak kepolisian cuma bisa ngecek, cuma bisa nyari, ngumpulin data, setelah dikumpulkan, baru diserahkan kepada Kominfo. Dan Kominfo yang berhak untuk memblokir. Berarti kalau kita salahin bapak polisi, nggak bisa juga gitu. Bapak polisi cuma punya kewenangan sampai ngusulin doang gitu. Kalau situs judinya tetap ada, ya berarti bapak Kominfonya nih, yang gimana nih? Apa telat gitu ya? Apa kelamaan gitu menanggapi rekomendasi lalu ngeblok situs tersebut? Nah, karena kalau kita lihat, pihak kepolisian pun memiliki akses terbatas untuk itu, geng. Nah, kurang lebih seperti itulah, geng, penjelasannya. Oke, kita beranjak nih. Jadi, tepat pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan 6 tahun 2024, tim patroli cyber Ciamis, Jawa Barat, menemukan transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial YR. Dia ini adalah seorang warga Kecamatan Barebek. Karena kecurigaan tersebutlah, akhirnya pihak kepolisian segera menginterogasi si YR ini terkait transaksi yang cukup besar. Menurut pihak kepolisian tuh aneh aja gitu. Nah, ketika pihak kepolisian nyamperin dia, terus diinterogasi sama pihak kepolisian, YR ini akhirnya mengaku kalau transaksi yang besar dan mencurigakan tersebut dia lakukan atas perintah dari seseorang yang berinisial TCA. Dan YR mengaku kalau dia diperintah oleh TCA untuk membuat 5 buah rekening dengan bank-bank yang berbeda. Nah, dari pembuatan rekening tersebut, si YR ini diupah oleh TCA sebesar 1,2 juta rupiah per rekening, geng. Jadi dia mendapatkan bayaran untuk satu rekening sebesar 1,2. Nah, jadi kalau ada 5 rekening, berarti si YR ini kurang lebih akan mendapatkan sekitar 6 jutaan rupiah. Gila juga ya. Uang yang dikelola tuh sampai ratusan miliar, tapi dia cuma dapat ya 1,2 juta per rekening gitu. Ya, tapi kita nggak tahu ya, mungkin ada ratusan atau ribuan rekening kali ya, sehingga dia mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, lalu geng, balik lagi nih. Setelah mendapatkan informasi dari si YR, polisi otomatis langsung saja menyambangi rumah TCA. Tapi ternyata usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Rumah si TCA ternyata sudah kosong, dan rupanya ketika sebelum pihak kepolisian menginterogasi YR, yang awal dicurigai karena adanya 5 rekening tersebut, ternyata si YR ini panik, geng. Dia panik pas diinterogasi oleh polisi. Dan maka dari itu, dia sempat melaporkan kepada istrinya si TCA. Nah, lalu ternyata istrinya TCA ini berada di Kamboja. Setelah diberitahu oleh YR kalau ada pihak kepolisian yang sudah mengendus aktivitas mereka, si istrinya TCA melaporkan kepada si TCA, dan si TCA pun langsung bersiap-siap hendak kabur ke Kamboja menyusul istrinya. Nah, tapi sejauh ini ya, belum ada informasi yang mendetail soal bagaimana pihak kepolisian bisa melacak keberadaan si TCA ini sebelum dia berencana untuk kabur ke Kamboja, sampai akhirnya dia bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Cuma yang jelasnya nih, geng ya, setelah penelusuran yang intensif, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengetahui lokasi si TCA. Nah, pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024, tepatnya pada pukul 4.30 subuh hari, atau dengan kata lain, 4 hari setelah polisi menginterogasi YR, si TCA ini pun berhasil diringkus di salah satu hotel yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, habis itu dimulailah pemeriksaan kepada si TCA ini di Polres Ciamis, geng. Jadi nih, geng, si TCA yang nama aslinya atau nama panjangnya ini sampai sekarang belum bisa kita dapatkan, masih nama inisial gitu ya. Nah, dia ini adalah seorang penampung dana judi online dari jaringan Kamboja yang sudah dijalankan sejak 3 tahun terakhir. Dan awalnya TCA ini merupakan warga asal Purwokerto. Nah, lalu kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang merupakan warga Kelurahan Ciamis, dan dari pernikahannya tersebut dia memiliki 2 orang anak. Nah, bersama istrinya inilah TCA itu selama 3 tahun
tahun belakangan sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah Kelurahan Ciamis, tepatnya di Jalan Yosudarso. Lalu usut punya usut, di saat si TCA ini menikah dengan sang istri, ternyata di saat itu istrinya sudah bekerja. Istrinya itu adalah seorang operator atau admin judi online. Nah, dari sinilah si TCA ini bisa merambah ke dunia judi online. Kenapa dia bisa berkoneksi dengan industri judi online tuh gara-gara istrinya. Dan menurut informasi juga dikatakan gak cuma istrinya doang nih yang menjadi admin atau menjadi operator judi online, tetapi adik iparnya alias adik dari istrinya itu ternyata juga bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Nah, dari istri dan adik iparnya inilah akhirnya si TCA itu bisa direkrut oleh perusahaan judi asal Kamboja. Makanya gak heran kalau si TCA ini bisa dipercaya untuk menjadi penampung dana judi online. Dan dia sangat disupport oleh istri dan adik iparnya. Kalau berdasarkan dari informasi nih geng, istri TCA itu sudah ada di Kamboja sejak November tahun 2023. Jadi mereka itu ya hubungannya LDR. Nah, sementara adik iparnya itu sudah ada di Kamboja untuk waktu yang cukup lama, jauh sebelum si istrinya berada di sana. Nah, lalu geng, di luar dari pekerjaan utamanya sebagai pengepul atau penampung dana judi online, si TCA ini menjalankan sebuah bisnis fotokopi di Jalan Yosudarso. Nah, tidak diketahui dengan jelas apakah ini memang bisnisnya dia atau justru itu hanya sebuah kamuflase. Nah, ini belum ada informasi yang jelas mengenai hal tersebut. Oke, kita kembali lagi ke kronologi tentang penangkapan si TCA ini. Jadi nih geng, setelah berhasil ditangkap si TCA ini, pihak kepolisian langsung mengamankan sejumlah barang bukti. Dan barang bukti tersebut diantaranya adalah satu koper berisikan 216 buku tabungan serta 5 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk menjalankan 9 situs judi online. Dan TCA ini diketahui telah mengumpulkan ratusan rekening tersebut dari berbagai bank dengan berbagai data warga. Dan data warga tersebut gak cuma berasal dari Ciamis aja, tetapi juga ada warga dari sejumlah daerah lainnya yang dia kumpulkan. Nah, kemudian setiap warga tersebut diberi imbalan yang bervariasi, mulai dari 1,2 juta rupiah, 1,3 juta sampai dengan 2,5 juta rupiah. Kalau berdasarkan dari penemuan pihak kepolisian, ditotalkan ada 216 rekening yang diduga dipakai untuk keperluan judi online. Nah, jadi di sini kita menemukan sebuah jawaban ya. Kalau memang uang yang ditampung oleh si TCA ini banyak banget sampai ratusan miliar, kenapa kok dia nggak kabur aja, nggak bawa lari aja itu uang gitu kan? Nah, ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, rekening tersebut bukan atas nama dia, tetapi atas nama warga yang lain yang berhasil dia peralat, dan kode atau passwordnya udah pasti diketahui oleh si bos besar dari judi online tersebut. Nah, lalu yang kedua alasannya adalah karena istri dan adik iparnya berada di Kamboja, yang artinya istri dan adik iparnya itu berada di bawah kuasa si bosnya atau bos judi online. Nah, kalau dia macam-macam, adik ipar dan istrinya itu bisa dihabisi. Makanya dia ya nurut-nurut aja selama dia juga mendapatkan keuntungan atau dibayar untuk melakukan hal tersebut. Nah, lalu geng, para warga yang terlibat dalam pembuatan rekening tersebut itu nggak tahu kalau ternyata rekening mereka itu berkaitan dengan judi online, dimanfaatkan untuk situs judi online, menampung semua uang-uang dari pemain judi online. Cara yang dilakukan oleh si TCA ini agar dia bisa mengambil data-data milik warga untuk membuka rekening, itu caranya cukup halus, cukup simple gitu. Dia memberikan handphone ke si warga tersebut untuk pendaftaran rekening atas nama mereka. Nanti kalau rekeningnya sudah selesai didaftarkan, nomor rekening, kartu ATM, dan handphonenya bakal diambil kembali oleh TCA, dan si TCA ini bakal membayar si warga tersebut. Nah, terus setelah itu M-Banking yang sudah berhasil dikumpulkan nantinya akan dibawa langsung oleh si TCA ke Kamboja, dan yang sudah pasti rekening-rekening tersebut dibuat atas identitas si warga itu meskipun aslinya itu buat rekening judol. Nah, jadi nomor handphone, alamat email, bahkan sampai nomor KK dan nomor KTP itu tercantum di rekening tersebut atas nama si warga. Nah, jadi hal ini benar-benar merugikan si warga yang dibodoh-bodohi oleh si TCA. Terus geng, makanya nih ya, ketika dilakukan patroli cyber oleh pihak kepolisian Jawa Barat, si YR yang di awalnya gue ceritain tadi itu bisa ditangkap oleh polisi. Nah, lalu geng, pasti bakal timbul pertanyaan nih. Kalian penasaran kan, untuk apa 216 rekening tersebut dibuat gitu kan? Nah, apa fungsinya? Nah, ternyata nih geng, kalau menurut informasi kepolisian, TCA itu menjadi penanggung jawab penampung dana judi dari Kamboja yang ada di Indonesia. Jadi ibaratnya itu perusahaannya ada di Kamboja, pemainnya itu adalah pemain Indonesia, dan semua uang
uang yang berputar di judi itu ditampung di rekening yang dikelola oleh TCA. Nantinya uang tersebut barulah dibawa ke Kamboja. Makanya jangan heran ya, untuk saat sekarang ini kalau kalian lihat ya, Kamboja itu megah banget loh kotanya. Sementara negara kita ini carut marut. Karena kenapa? Uang dari negara kita itu habis berputar ke Kamboja. Nah lalu geng, TCA ini selain tugasnya menampung rekening tersebut, dia juga ditugaskan untuk mengurusi rekening-rekening yang tiba-tiba diblokir oleh pihak perbankan. Nah jadi dia ini bisa membebaskan setiap rekening yang sudah diblokir. Dan pekerjaan ini sudah dia lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Nah jadi ratusan rekening tersebut juga bisa dikatakan sebagai cadangan, semisal sewaktu-waktu ada rekening judol yang diblokir karena ketahuan sama pemerintah. Nah jadi nantinya ya paling misalkan nih untuk awal-awal dipakai 50 rekening dulu. Kalau ternyata ada satu yang kena blokir, maka uangnya bakal dia pindahkan atau dia gunakan ke rekening lain. Karena kan stoknya ada 216 tadi. Dan ternyata geng, menurut keterangan dari si TCA setelah dia ditangkap, dia mengakui pernah mendapatkan pemberitahuan dari PPATK bahwa ada pemblokiran rekening karena transaksi yang mencurigakan. Dan rekeningnya tersebut ternyata juga sudah diblokir oleh PPATK hingga hampir setengah tahun. Karena itu tadi, transaksinya itu mengarah kepada judi online. Nah lalu geng, berdasarkan informasi lagi, saat ini ada sebanyak 11 orang yang sempat diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian terkait dengan temuan rekening-rekening tersebut. Nah 11 orang itu merupakan warga yang kemungkinan adalah korban dari TCA. Nah jadi dengan kata lain, ada beberapa warga yang namanya dan identitasnya dipakai untuk membuat rekening itu dipanggil oleh pihak kepolisian gara-gara rekening atas nama mereka itu melakukan transaksi yang mencurigakan dengan jumlah yang sangat besar. Ya kebayang aja tuh, warganya misalkan kerjaannya cuma nelayan atau petani, tetapi rekening atas nama dia itu menyimpan uang ratusan miliar. Kan aneh rasanya. Nah lalu, bagaimana kabarnya si TCA ini setelah ditangkap? Apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada dia? Nah jadi dari informasi yang gue dapat, setelah ditangkap, dia akhirnya dijerat dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Jungto pasal 45 ayat 2 nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah sementara untuk istri dan adik iparnya yang masih berada di Kamboja itu ditetapkan sebagai DPO atau masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian Indonesia. Jadi mereka nggak bisa pulang ke Indonesia tuh. Kalau mereka pulang langsung ditangkap. Nah pihak kepolisian secara resmi menyatakan kalau TCA, istrinya dan adik iparnya ini adalah sindikat judi online. Dan sampai sejauh ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut untuk memastikan apakah mereka ini hanya bertiga atau justru masih banyak orang-orang lain yang memang terlibat di dalam kasus ini. Nah biasanya dicurigai dalangnya itu adalah yang berada di Kamboja gitu. Karena seperti yang udah gue bahas di video gue yang sebelumnya, yang intinya adalah Kamboja ini memang sarangnya judi online. Dan untuk saat ini pihak kepolisian mengatakan kalau mereka masih mendalami aliran transaksi dari dana sebesar 356 miliar tersebut. Nah, jadi kebayang gak nih geng? Padahal nih ya, ini cuma kelakuan 3 orang aja gitu, yaitu suami dan istri serta adik ipar. Nah namun begitu sudah terkait dengan judi online, dampaknya beneran gak main-main geng. Dan itu tadi baru 3 orang tuh yang terlibat. Gimana kalau sindikatnya bisa ada 10 orang lebih atau bahkan ratusan dan ribuan orang gitu. Nah inilah yang terjadi pada Juni tahun 2024 silam geng, yaitu masih berkaitan dengan upaya pemberantasan judi online. Pemerintah pada tanggal 17 Juni tahun 2024 itu sampai membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, dan Satgas tersebut dinahkodai langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Tugas utama dari Satgas tersebut kurang lebih adalah yang pertama, menindak setiap rekening yang digunakan untuk menampung dana judi online sesuai hasil analisis PPATK. Lalu yang kedua, menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Lalu yang ketiga, memfilter game online yang terafiliasi dengan judi online. Itu dia 3 poin tugas utama dari Satgas tersebut. Lalu geng, masa kerja Satgas ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan Presiden sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024.
Tepat di tanggal pada 21 Juni tahun 2024, Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut langsung mengungkap 3 situs judi online yang menghasilkan perputaran uang lebih dari 1 triliun. Bahkan kalau secara rincinya nih ya, diungkapkan bahwa estimasi perputaran uang pada ketiga situs judi online tersebut adalah sebesar 1,041 triliun rupiah. Wow, gila banget. Nah lalu, ketiga sindikat judol yang dibongkar oleh Satgas tersebut adalah nama-nama ini. Kalian bisa cek sendiri. Tapi sorry banget, gue agak blur sedikit karena supaya tidak ditiru gitu ya. Nah, selain itu geng, pihak kepolisian juga mengamankan 18 orang tersangka yang terlibat di dalam situs itu. Lalu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 miliar rupiah serta uang tunai sebesar 4,7 miliar rupiah dan serta 3 unit mobil, 114 unit ponsel dan 96 buah buku rekening serta 145 buah kartu ATM dan 9 unit laptop serta 5 unit token. Selain itu, para tersangka juga melakukan perputaran uang melalui cryptocurrency dan money changer selama situs judi online tersebut beroperasi. Nah, komplit banget ini geng. Jadi benar-benar lengkap semua alat-alat transaksinya dan juga hasilnya kalian bisa lihat. Fantastis banget angkanya. Lalu geng, berdasarkan keterangan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, ketiga server yang jadi media sindikat judi online tersebut itu berada serta dikendalikan dari luar negeri. Jadi para pelakunya itu melakukan kegiatan melawan hukum secara kolektif. Nah, mereka disebut turut membuat sistem pembayaran judi online jadi dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit serta withdraw pada 3 situs judi online itu. Dan gak cuma itu aja, para tersangka tersebut juga menyamarkan pembayaran judi online ini melalui pembayaran yang ada di luar negeri. Mereka bahkan memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer agar tidak terdeteksi. Nah, sementara itu, alat pembayaran yang digunakan di Indonesia itu adalah dengan rekening bank yang ada di Indonesia serta dengan tokennya itu dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri. Nah, jadi meskipun ya sistemnya itu terlihat berbasis di Indonesia, tapi aslinya operasional sebenarnya itu ada di luar negeri dan tujuannya tentu saja untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka agar sulit terdeteksi oleh pihak berwenang dan pemerintah. Nah, ini dilakukan untuk menyamarkan transaksi keuangan agar nggak bisa di-tracking. Nah, benar-benar super niat banget mereka ini, geng. Lalu, geng, kemudian para tersangka yang sudah ditangkap dijerat dengan banyak pasal tentang tindak pidana pencucian uang dan juga judi online, serta mereka terancam hukuman paling maksimal 20 tahun penjara. Bisa kebayang ya, geng? Gilanya kasus judi online yang satu ini. Perputaran uangnya bahkan sampai 1 triliun rupiah. Oke, ini kalian bisa renungkan sendiri lah ya kasus tersebut. Bagaimana menurut kalian? Gila banget sampai sebesar itu. Nah, sebenarnya ada lagi nih, geng, kasus yang berhubungan dengan sindikat judi online. Sekarang kita coba bahas kasus selanjutnya. Kasus yang satu ini benar-benar bikin greget, geng. Kejadiannya juga ya baru-baru inilah, yaitu pada bulan Februari tahun 2024 dan terjadi tepatnya di mantan ibu kota negara kita, yaitu Jakarta, di wilayah Jakarta Timur. Jadi sebelumnya tim operasi nasional atau Opsnal Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Timur itu mendapatkan laporan tentang adanya dugaan aktivitas judi online di 2 rumah kontrakan yang berlokasi di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Nah, lalu kemudian dari laporan tersebut tim operasi itu langsung melakukan pemantauan selama hingga 2 minggu lamanya di sekitar lokasi kejadian. Dari pemantauan tersebut ternyata didapatkan kalau pelakunya itu berjumlah 10 orang. Lalu kemudian berdasarkan penyelidikan, modus operandi dari 10 orang yang melakukan tindakan tersebut adalah dengan cara memposting permainan yang ada taruhannya di grup Facebook. Kemudian calon pemain yang tertarik itu bakal langsung mengirimkan pesan ke inbox akun Facebook mereka yang memposting permainan tersebut. Nah, pelaku yang memegang akun Facebook itu kemudian bakal memberikan nomor WhatsApp yang dioperasikan oleh admin WhatsApp. Melalui iming-iming akan mendapatkan uang dalam waktu singkat, mereka langsung mengarahkan para pemain tersebut untuk membuat akun dan melakukan deposit uang ke rekening yang ditentukan untuk modal permainan. Nah, dari uang deposit masing-masing akun pemain itulah para pelaku yang belajar menjalankan bisnis judi online di luar negeri itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000. Nah, lalu sudah sekuat
saat itu penyelidikannya, langsung saja pihak kepolisian menggerebek sindikat judi online ini. Dan dari hasil penggerebekan kedua rumah kontrakan di Matraman tersebut, polisi menangkap 7 orang tersangka. Nah, barang bukti yang diamankan oleh penyidik dari para pelaku yaitu 14 unit PC komputer dan 4 unit handphone dan serta 2 kartu ATM yang digunakan untuk operasi judi online selama 3 bulan beroperasi. Kalau berdasarkan dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku ini merupakan sindikat judi online internasional yang dapat meraup untung sebesar 10 sampai dengan 20 juta rupiah per harinya atau sekitar 600 juta per bulannya. Nah, kalian pasti bakal bertanya-tanya nih geng, tadi katanya pelaku itu ada 10 orang. Nah, lalu kenapa yang ditangkap bukan 10 orang? Nah, memang nih geng ya, pelakunya itu memang 10 orang. Cuma 3 orang pelaku sisanya yang masing-masing berinisial YY umur 21 tahun dan FD umur 24 tahun serta BER atau BER umur 31 tahun. Itu ternyata mereka itu nggak ada di tempat alias sudah kabur duluan. Nah, sebenarnya ini agak simpang siur juga nih beritanya, yaitu dari beberapa artikel itu informasinya berbeda-beda. Soalnya jika kita lihat di portal media lain, ada yang mengatakan kalau 3 tersangka itu bukan hendak kabur, melainkan karena memang mereka mau berangkat liburan katanya. Terus destinasi mereka itu adalah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tapi nih geng, berdasarkan pengakuan si 3 tersangka tersebut, mereka mengaku memang hendak berlibur ke Malaysia. Tapi terlepas dari libur atau kaburnya 3 tersangka ini, pada akhirnya 3 tersangka tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum mereka berhasil menginjakan kaki ke luar negeri. Di saat itu, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menangkap ketiga pelaku tersebut. Dan penangkapannya ini juga lumayan lama geng. Soalnya ketiga pelaku ini sudah berada di dalam pesawat dan akan segera onboarding, alias ya pesawatnya bakal ancang-ancang untuk terbang. Berdasarkan penuturan dari pihak kepolisian, kalau 5 menit aja mereka terlambat untuk meringkus ketiga tersangka, maka 3 tersangka itu pasti sudah melenggangkan kaki di Malaysia. Nah, akhirnya nih, setelah 3 orang itu ditangkap, genap ke 10 orang tersangka itu ditangkap oleh polisi dan semuanya dalam kondisi sehat dan selamat. Nah, lalu geng, sebagai penutupnya, setelah para tersangka ini tertangkap, polisi mengatakan kalau mereka menduga sindikat judol ini kemungkinan sudah melibatkan jaringan internasional karena bos situs judi online itu berasal dari negara yang berinisial K. Nah, kalian coba aja tebak ya, kira-kira negara inisial K itu negara mana gitu geng. Nah, itu dia geng pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang kasus-kasus yang kita bahas tadi? Salah satunya yang paling epic banget adalah seorang penjaga fotokopi yang berhasil menjadi penampung atau pengelola rekening uang judi online yang angkanya cukup fantastis, yaitu sampai miliaran dan triliunan rupiah. Coba menurut kalian gimana? Tinggalkan komentar di bawah.